Alaika ayyuhal akh bil istiqamah fit taubah. Tahapan pertama dalam wasiat pertama yang disampaikan oleh beliau, pertama kali beliau menyampaikan alaika ayyuhal akh bil istiqamah fit taubah. Hendaklah kalian wahai saudaraku, kata beliau, beristiqamah dalam melaksanakan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu dalam bahasa yang beliau sampaikan secara bahasa lughatan ar-ruju', yaitu kembali. Yuqalu tabah ay raja'ah, kembali atau raja'ah juga dalam bahasa artinya kembali. Wa fi syar'i, sementara dalam syariat yang dikatakan taubat dalam syara' adalah ar-ruju' amma kana madmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fi syar'i. Ar-ruju' kembali amma kana madmuman fi syar'i, dari sesuatu yang dicela secara syariat, ila ma huwa mahmudun fi syar'i, menuju kepada sesuatu yang dipuji di dalam syariat. Karena tidak semua hal yang terpuji itu dipuji secara syariat. Tidak setiap hal yang dicela oleh masyarakat dan juga tidak disukai oleh orang-orang banyak itu juga dicela oleh syariat. Ada sebagian sesuatu, perbuatan, sikap, cara pandang kita yang secara umum atau secara awam dianggap sebagai sikap yang tidak terpuji, bahkan dianggap sikap yang salah, tapi itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam tahapan pertobatan ini yang dipinta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ar-ruju', berkembali. Kita kembali amma kana madmuman fi syar'i, kembali dari sesuatu yang tercela, dicela oleh syariat, ila ma huwa mahmudun fi syar'i, kepada sesuatu yang dipuji dalam segi syariat Allah Subhanahu wa taala. Walaha bidayatun wa nihayatun, dan taubat itu ada permulaan dan juga ada puncak. Ada bidayah dan juga ada nihayah. Fa bidayatuha at-taubatu minal kabair. Permulaan dari taubat seseorang, dia harus bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dari dosa-dosa besar. Apa saja dosa-dosa besar itu? Dosa-dosa besar itu banyak sekali. Bahkan para ulama kemudian mengumpulkan dalam satu kitab. Ada kitab namanya yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Makki Al-Haytami yang bernama kitab Az-Zawajir an Iktirafil Kabair. Ini ada 2 juz yang mengumpulkan dosa-dosa besar. Sehingga Az-Zawajir an Iktirafil Kabair. Tapi ulama yang lain malah menyampaikan yang dikatakan sebagai dosa besar bukan dilihat dari besarnya dosa, bukan dilihat dari besarnya maksiat, tapi dilihat dari seberapa besar kita meremehkan dosa tersebut. Meskipun dosa itu terlihat kecil, tapi ketika kita meremehkan dosa itu, maka dosa itu otomatis akan menjadi dosa besar. Karena tidak melihat kepada bagaimana kita melaksanakan dosa, tapi melihat kepada siapa kita berdosa. Bukan bagaimana kita bersalah, tapi kita melihat kepada siapa kita bersalah. Tidak ada lain kecuali kita bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, bidayatut taubah. Permulaan bertaubat adalah bertaubat dari dosa-dosa besar. Tsumma shaghair, kemudian bertaubat dari dosa-dosa kecil. Tsummal makruhat, setelah itu bertaubat dari sesuatu yang makruh. Makruhat artinya sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang-orang meremehkan kata-kata makruh karena dianggap melaksanakan makruh bukan perbuatan dosa. Melaksanakan makruh bukan perbuatan tercela. Sehingga karena perbuatan makruh tidak dianggap dosa, setiap orang melaksanakan makruh ini menganggap biasa. Padahal dari segi kata, dari segi lafaz, dari segi huruf saja makruh diambil dari kata-kata karoha. Apa artinya karoha? Karoha itu adalah benci. Kemudian makruh artinya adalah sesuatu yang dibenci. Kalau kita ambil isim fa'ilnya adalah karihun, orang yang membenci. Sementara makruhun adalah isim maf'ul, berarti makruhun artinya adalah sesuatu yang dibenci, atau perbuatan yang dibenci, atau bahkan manusia yang dibenci. Kita tidak melihat siapa yang membenci di sini, siapa yang dibenci, tapi kita lihat siapa yang membenci. Perbuatan makruh berarti dibenci, bukan dibenci oleh manusia,
tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin kita akan bisa mendapatkan ainullah, kita bisa mendapatkan pandangan Allah, nazrullah, pandangan Allah Subhanahu wa taala, pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sementara setiap hari kita mengerjakan sesuatu yang justru dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak berlepas diri dari sesuatu yang justru dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perkara-perkara yang makruh. Maka pertaubatan yang ketiga setelah kabair kemudian shaghair, kita tidak lupa juga harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari makruhat, sesuatu yang makruh, bahkan sesuatu yang tidak dianggap dosa tapi ternyata dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu tahapan yang keempat, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala min khilafil aula, dari sesuatu yang tidak sesuai dengan hal yang utama. Ada dua pilihan di sini, sama-sama tidak berdosa, tapi kalau kita kerjakan sama-sama pahalanya, tapi kalau kita kerjakan maka ini justru lebih utama daripada kita meninggalkannya. Nah, ketika kita tidak mengerjakan sesuatu yang lebih utama ini, kita juga harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahapan berikutnya yang kelima, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita harus bertaubat min ru'yatihil hasanat. Seseorang harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perasaan merasa baik. Terkadang ketika kita sudah merasa punya bekal ibadah yang sangat banyak, kemudian status sosial kita sudah mulai membaik, kita sudah dianggap sebagai guru, sosok kiai, ustadz, asatidz dan sebagainya oleh masyarakat, kita menganggap diri kita sebagai orang yang baik, maka anggapan terhadap diri sendiri bahwa kita merupakan orang yang baik itu harus ditaubati kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perasaan menjadi orang baik itu tidak diwariskan dari siapa kecuali dari iblis laknatullah alaih. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan iblis, bahkan melaknat iblis, sehingga iblis diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, bukan karena iblis berzina, bukan karena iblis membunuh manusia, bukan karena iblis mabuk-mabukan atau minum minuman keras. Iblis diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, jatuh dari pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala karena iblis sudah merasa baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat, usjudu li Adam, wahai para malaikat, bersujudlah kalian kepada Adam. Tapi iblis tidak mau bersujud. Apa kata iblis? Ya iblis, usjud li Adam, wahai iblis, sujudlah kepada Adam. La ya Rabb, tidak ya Allah. La asjud li Adam, saya tidak akan bersujud kepada Adam. Kenapa iblis tidak mau bersujud kepada Adam? Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Ya Allah, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, kau ciptakan aku ya Allah dari api. Wa khalaqtahu min tin, sementara engkau ciptakan Adam itu dari tanah liat, dari tanah yang anyir, dari tanah yang amis, dari tanah yang berbau, yang tidak enak, tidak sedap, tanah yang tidak beraroma enak, tanah yang anyir. Sehingga iblis merasa lebih baik karena diciptakan dari api. Perasaan bahwa dirinya merupakan orang atau sosok yang lebih baik daripada Nabiullah Adam alaihissalam, inilah yang membuat iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, bahkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ayuhal ikhwah, perasaan merasa baik itu harus dihindari. Perasaan merasa lebih unggul dari orang lain juga harus dihindari, karena itu diwariskan dari iblis laknatullah alaih. Selanjutnya kita bertaubat dari Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tahapan berikutnya adalah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala min kulli khatirin yakhtur lahu fi ghairi maradatillah taala, dari setiap perasaan, dari setiap unek-unek, dari setiap kata hati, di mana kata hati itu, perasaan itu, ataupun sesuatu yang terlintas dalam hati, kita melintaskan sesuatu dari setiap bayangan, membayangkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bayangan itu juga harus ditaubati. Itu disampaikan, tsumma min kulli khatirin yakhtur lahu fi ghairi maradatillah taala. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala min kulli khatirin. Khatir ini adalah kata hati, perasaan, kemudian unek-unek yang ada dalam hati, tapi perasaan itu, bayangan itu membayangkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perasaan yang semacam itu juga harus ditaubati dan dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itu permulaan dari taubat. Wa amma nihayatut taubah, adapun puncak daripada taubat yang saya sampaikan tadi, dimulai dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala minal kabair, lalu kemudian minas shaghair, setelah itu minal makruhat, bertaubat min khilafil aula, setelah itu min ru'yatil hasanat, dan min kulli khatirin yakhturu fi balihi fi ghairi mardatillahi tabaraka taala, itu bertaubat. Ini bagian dari bidayatut taubah, permulaan seseorang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma nihayatuha, adapun puncak daripada taubat, kita simak bagaimana penyampaian Al-Imam Asy-Sya'rani. Puncak daripada taubat adalah kullama ghafalah an syuhudi rabbih tabaraka taala tarfata aini. Seseorang harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali hatinya, pikirannya, otaknya, akalnya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kali seseorang ghafala an syuhudi rabbih tabaraka taala tarfata aini, setiap kali kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun hanya satu detik, meskipun hanya satu pejam mata kita lupa kepada Allah taala, maka itu harus ditaubati. Bagaimana kemudian kita bisa melihat sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala? Karena setiap sesuatu yang ada di dunia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melihat benda, maka di dalam benda itu kita melihat kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat sesuatu yang bergerak, pergerakan sesuatu atau benda itu tidak akan bisa bergerak kecuali karena atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Melihat sesuatu yang diam, diamnya sesuatu itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Melihat hujan, rintik-rintik yang turun dengan deras juga, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Angin yang datang, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Panas yang terik, itu juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kullul asya' fil kaun, segala sesuatu di dunia ini, tidak ada sesuatu apapun bergerak ataupun diam, baik yang keras ataupun lembut, semuanya adalah kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah.